Sedikit mengulang dari part kemarin, si pengawas berambut memanggil ketuanya. Dia mengatakan bahwa batu energi mendeteksi fluktuasi atribut yang sangat besar. Sekarang sudah menunjukkan di level A, A+, dan S. Dan sekarang nilainya mendekati batas. Dan tak lama kemudian, alat itu pun meledak karena tak mampu mengukur lagi. Ketua pengawas bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Setelah itu, Yeking mendekat. Dengan tatapan tajamnya, Yeking membuat ketua pengawas sangat ketakutan. Dia menanyakan kenapa Yeking tiba-tiba mendekat ke arahnya. Dia benar-benar gemetar ketakutan. Sedangkan si pengawas berambut mencoba menjelaskan bahwa dia juga tidak mengerti apa yang terjadi. Tidak ada yang menyentuhnya, tetapi jumlahnya terus meningkat dan tidak akan berhenti. Pasti ada kerusakan. Yeking mengeluarkan aura jahat yang menakutkan. Dia berkata, "Kalian semua menganggapku sampah, dan kalian pasti punya alasan. Aku sudah mendengar terlalu banyak dan tidak ingin berdebat. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mendapatkan sertifikasi. Aku tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah." Si ketua pengawas mengira kalau ini hanyalah ilusi. Saat ini sudah jelas bahwa mereka berada di luar abis. Namun dia bisa merasakan tekanan yang sangat luar biasa dari dalamnya yang terdalam. Dengan mengumpulkan keberaniannya, si ketua pengawas menanyakan apa yang mereka rencanakan. Apakah mereka akan menyerang para pengawas? Jika benar, maka mereka benar-benar memiliki nyali yang besar. "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku," ucap Yeking sembari menyiapkan serangannya untuk si ketua pengawas. Dari tangan Yeking keluar bulatan berwarna ungu. Itu adalah skill Gravity Vortex milik Damaster yang telah dipelajari oleh Yeking dan sekarang menjadi salah satu skill miliknya. Ternyata bukan ketua pengawas itu yang menjadi target dari Yeking, melainkan token emas dari Damaster yang ada di tangannya. Token itu langsung tertarik dan lepas dari genggaman tangan si ketua pengawas. Dia terkejut mengetahuinya. Dan benda itu pun akhirnya kembali ke tangan Yeking dan dengan tatapan Yeking yang sangat serius kepada si pengawas. Si pengawas berambut panik. Dia berusaha mencari kebenaran dari alat pengukur yang sebelumnya telah meledak. Dia mengatakan bahwa perangkat sebelumnya pasti tidak berfungsi dengan baik sehingga pada waktu itu menunjukkan angka-angka yang tidak benar. Kemudian dia mengusulkan untuk menggunakan kristal pengukur sebagai gantinya. Namun betapa terkejutnya orang itu setelah mengetahui bahwa kristal yang dia gunakan pun sama saja seperti alat ukur yang sebelumnya. Kristal pengukur itu tidak stabil, seolah-olah kristal itu akan meledak. Yeking sangat kesal atas sikap para pengawas itu yang terus meremehkannya. Dia mengeluarkan kekuatannya untuk membuat para pengawas itu tahu seberapa kuatnya dirinya. Sembari menekan pengawas itu, Yeking mempertanyakan apakah masih ada keraguan tentang kelayakannya. Dengan kekuatan Yeking yang sangat dahsyat, bahkan si ketua pengawas pun hingga terlempar ke belakang, bahkan hanya dengan gelombang aura dari Yeking. Selain itu, kristal pengukur yang dibawa oleh pengawas berambut pun meledak dan hasil akhirnya adalah S+. Yeking berbalik arah dan menyarankan kepada mereka agar beralih ke metode pengukuran yang lebih baik sebelum memperlakukan diri mereka lebih jauh. Si ketua pengawas sampai tak bisa melakukan apapun di hadapan kekuatan Yeking. Dia mulai menduga bahwa Yeking telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun tetap saja menurutnya itu tidak benar. Liu Xingran memuji kehebatan Yeking. Dia tahu bahwa Yeking akan melewati ujian dengan mudah.
Apalagi jika sebelumnya Ye King memberitahu mereka namanya sejak awal. Mereka tidak akan berani mempersulit Ye King seperti ini. Melihat kedekatan Ye King dengan Liu Xingran, si ketua pengawas mengatakan jika ternyata Ye King memiliki hubungan yang begitu dekat dengan pewaris dari keluarga Liu. Mungkin dia benar-benar seorang pemulung, seperti yang dia klaim. Kembali ke Liu Xingran, dia mengatakan kalau para pengawas itu akan memperlakukan Ye King lebih adil jika dia mengenakan equipment yang lebih baik juga. Namun, Ye King tidak sependapat dengan Liu Xingran. Menurut Ye King, bagaimana mungkin dia menggunakan nama Liu Xingran untuk hal seperti ini, dibandingkan dengan membuat mereka percaya bahwa kita berhubungan baik. Jauh lebih mudah untuk membujuk mereka dengan kekerasan. Liu Xingran pun membenarkan ucapan dari Ye King itu. Akhirnya, Yao Tong mulai bergabung dengan Ye King dan Liu Xingran. Dia bertanya, apakah gadis ini adalah Liu Xingran? Yao Tong sangat tersanjung bisa bertemu dengannya di sini. Ye King memperkenalkan Yao Tong kepada Liu Xingran bahwa dia adalah temannya dan dia ada di sini untuk ujian juga. Liu Xingran seperti pernah melihat Yao Tong sebelumnya. Jadi dia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Yao Tong mengatakan jika mereka memang pernah bertemu. Saat itu, Yao Tong ikut dalam pesta ulang tahun Liu Xingran sebagai salah satu artis di sana. Jadi, Yao Tong menanyakan apakah Liu Xingran sudah mengingatnya. Hah? Apakah kamu mengacu pada bencana perjamuan yang dirusak oleh penampilan rap yang buruk? Dan kamu adalah salah satu artisnya? Tanya Liu Xingran yang membuat Yao Tong langsung kena mental karena penampilan rapnya dikatakan buruk. Karena Liu Xingran membicarakan soal pesta, dia mempunyai ide jika mereka harus merayakan kelulusan Ye King dari sertifikasi berburunya. Liu Xingran menanyakan bagaimana kalau mengadakan perayaan di rumah Ye King. Ye King masih belum sadar dengan pertanyaan dari Liu Xingran. Begitu sadar, Ye King langsung terkejut karena tiba-tiba Liu Xingran menanyakan itu padanya. Ye King langsung terduduk lemas tak berdaya. Dalam hati Ye King, rumahku hanya unit sewaan di lantai dasar. Aku khawatir Liu Xingran akan mentertawakan betapa sempitnya ruang gerak di dalam sana. Sedangkan Yao Tong, dia masih saja kena mental karena ucapan dari Liu Xingran tentang penampilan rapnya yang sangat buruk. Liu Xingran bingung kenapa dengan mereka. Dia bertanya, apa yang salah? Liu Xingran ingin menawarkan sesuatu jika Ye King merasa tidak nyaman. Namun dengan berat hati, Ye King mengatakan jika itu tidak masalah. Dan Ye King sangat bersemangat. Dia akan berusaha dan tidak boleh membiarkan Liu Xingran tahu soal itu. Dan dengan berat hati, Ye King mengatakan bahwa dia pasti akan mengadakan tempat dan pertunjukan yang luar biasa. Ye King sangat menyambut Liu Xingran untuk datang dan bermain. Ye King juga bertanya pada Yao Tong yang terlihat masih sangat kena mental. Namun dia mengiyakan apa yang dikatakan oleh Ye King. Liu Xingran mempertanyakan sikap mereka berdua yang sangat kaku. Liu Xingran ragu apakah besok malam akan baik-baik saja. Namun Ye King mengatakan jika itu tidak masalah. Sembari berjalan pergi, Liu Xingran mengatakan jika sekarang setelah Ye King lulus sertifikasi Hunter, dia bisa merasa tenang dan menantikan besok malam. Bahkan dia juga akan membawakan beberapa hadiah untuk Ye King. Dan Liu Xingran pun berpamitan pergi. Terlihat saat Liu Xingran pergi menggunakan mobilnya, Ye King dan Yao Tong melambaikan tangannya. Namun tetap saja Yao Tong belum bisa sembuh dari penyakit mentalnya. Namun ternyata bukan hanya Yao Tong saja yang masih kena mental. Terlihat Ye King masih saja berkeringat memikirkan apa yang akan dia lakukan besok.
Dia harus mencari cara untuk mengubah penampilannya mulai dari sekarang. Panel berpindah. Di malam hari di rumah Yeking. Ketika membuka pintu, Yeking langsung disambut oleh adiknya. Dia menanyakan, bukankah Yeking tadi pergi berkencan? Namun dengan jawaban yang kurang meyakinkan, Yeking mengatakan jika itu bisa dihitung sebagai salah satunya. Apakah itu kencan dengan goblin atau ogre? Dan lokasi kencannya, apakah itu Abyss? Kakak, kau berbohong padaku dan pergi ke Abyss, berbahaya lagi. Iya kan? Tanya Xiao Yu yang membuat Yeking berkeringat. Yeking bertanya kepada Xiao Yu apakah dia baik-baik saja sekarang. Dia mengatakan bahwa tangan dan kakinya utuh dan keempatnya sudah ditemukan. Namun Xiao Yu tidak buta. Dia bisa melihat banyak luka di tubuh Yeking. Bagaimana Yeking bisa bilang dia baik-baik saja saat dia penuh dengan luka parah? Xiao Yu langsung menyuruh Yeking untuk segera pergi ke rumah sakit. Namun, Yeking malah berlari masuk dan mengatakan jika itu tidak perlu dilakukan. Menurutnya, itu hanya beberapa goresan saja. Xiao Yu kesal melihat sikap dari Yeking. Beberapa saat kemudian, diperlihatkan tubuh Yeking ketika sedang mandi dan tubuhnya dipenuhi oleh banyak luka hasil dari pertarungannya. Diperlihatkan juga bar HP milik Yeking yang masih belum pulih dan menunjukkan warna merah. Dalam hati Yeking, beruntunglah Xiao Yu tidak melihat keadaanku yang menyedihkan sekarang. Cedera baru dan lama yang kuderita di Abyss berangsur-angsur menjadi kesehatan yang tidak dapat disembuhkan. Aku khawatir butuh beberapa bulan istirahat untuk pulih sepenuhnya. Kemudian Yeking memanggil sistemnya dan diperlihatkan panel sistem di hadapan Yeking. Setelah mengalahkan Raja Dark F Damaster, Yeking menyadari hal ini, yaitu tombol reincarnation. Saat itu, Yeking telah berhasil mengalahkan Damaster. Dan hadiah dari mengalahkan Damaster, Yeking berhasil mendapatkan beberapa kartu drop item darinya. Dan juga dibarengi dengan kemunculan pesan sistem. Anda telah membunuh Raja Dark F Damaster. Yeking senang karena dia telah berhasil mengalahkan Damaster. Apalagi dia telah melakukan hal yang mustahil. Dia telah mengalahkan Raja Dark F Damaster tanpa cedera. Dan tentu saja, Yeking tidak akan menyia-nyiakan mayat dari Damaster dan langsung mendaur ulangnya. Dan dari tubuh Damaster, Yeking memperoleh salah satu skillnya, yaitu Gravity Vortex. Yeking senang telah mendapatkan skill yang sangat hebat. Ini adalah kemampuan khas dari Damaster. Kali ini, dia benar-benar telah berhasil. Panel sistem kembali muncul, memperoleh poin atribut 100 poin. Poin atribut yang tersedia saat ini 140 poin. Dengan banyaknya poin atribut yang dia dapatkan, Yeking tidak bingung untuk menggunakan untuk mendistribusikan pada stat yang mana. Dia langsung saja mendistribusikan poin atributnya secara merata seperti yang selalu dia lakukan sebelumnya. Namun setelahnya, Yeking heran. Tampaknya tanda plus telah berubah menjadi abu-abu setelah semua atribut dia tumpuk menjadi 512 poin. Pesan sistem kembali muncul. Atribut Anda telah mencapai batas. Tidak dapat terus menambah lebih banyak poin atribut. Pesan berikutnya muncul. Kondisi reincarnation Anda telah terpenuhi. Dan sistem telah membuka opsi reincarnation untuk Anda. Mengklik ya akan segera mereset level Anda ke 0. Anda kemudian dapat bangkit untuk kedua kalinya. Dan batas level akan dinaikkan ke level 5. Dan batas atribut yang sesuai juga akan meningkat. Setelah membaca pesan sistem, Yeking akhirnya paham. Dia berkata, jadi untuk scavenger level 1 yang memiliki level maksimum 1, setelah mencapai batas atribut mereka 112,
Mereka perlu kembali ke level 0 untuk menembus batas pertumbuhan ini. Level 0 ya. Kembali ke tempat aku memulai dulu dan harus bangkit lagi. Ya, hanya dengan begitu batasan atributku dapat ditembus. Namun waktu itu, Ye King tidak mau mengambil resiko untuk menyetel ulang level di Abyss. Tapi berbeda dengan sekarang, dia bisa mengambilnya. Sekarang, setelah dia kembali ke tempat yang aman, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu. Haruskah Ye King mengambil Recarnation sekarang? Saat ini, Ye King mengingat apa yang telah dilakukan oleh pengawas ujian padanya. Saat itu, dia mengatakan bahwa jika Ye King mengambil token emas ini, orang-orang akan berasumsi bahwa Ye King telah mencurinya. Jika Ye King berani menunjukkan ini di depan para tetua komite dunia, pengawas itu khawatir mereka akan mentertawakan Ye King. Dia juga menuduh Ye King telah menghabisi yang terpilih Wu Shangxie di Abyss. Pengawas itu juga punya banyak alasan untuk mencurigai Ye King sebagai tim killer. Bagaimana mungkin seorang scavenger sampah memiliki kekuatan seperti itu? Ye King mungkin berhasil bertahan hidup sampai sekarang berkat Wu Shangxie, tetapi mengkhianatinya. Itulah satu-satunya penjelasan mereka. Setelah mengingat apa yang telah para pengawas itu lakukan sebelumnya padanya, Ye King berkata, "Aku telah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, menjalani kehidupan yang lebih baik, dan melindungi keluargaku dari penindasan. Tujuan ini masih sangat jauh dariku. Aku belum bisa menerima batasan dalam pertumbuhanku. Aku harus mengatasi rintangan ini." Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ye King akan mereset levelnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya setelah komiknya update.